Dinamika peran Indonesia dalam organisasi internasional. Salah satu tujuan nasional Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensinya dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. 1. Konsep hubungan internasional. Pertama, politik luar negeri, yaitu kebijakan atau cara suatu negara untuk melindungi kepentingan negara. Kedua, hubungan politik luar negeri, yaitu hubungan yang dilakukan dengan sebuah negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Ketiga, politik internasional, yaitu politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. 2. Asas hubungan internasional. Pertama, asas teritorial, yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas wilayah atau kedaulatan. Kedua, asas kebangsaan, yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk melindungi warga negaranya. Ketiga, asas kepentingan umum, yaitu asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan menganut suatu kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Jenis kerjasama internasional. Pertama, bilateral. Bilateral yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kedua, regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara di suatu wilayah maupun kawasan. Ketiga, multilateral, yaitu kerjasama yang terjalin oleh beberapa negara dan tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. 4. Peran Indonesia dalam organisasi internasional. Pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Menteri Luar Negeri Adam Malik pernah menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1974. Indonesia turut serta dalam menandatangani Deklarasi Bangkok. Indonesia terpilih sebanyak 3 kali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kedua, Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN. Indonesia sebagai negara pemrakarsa berdirinya ASEAN, tempat sekretariat ASEAN, tujuan rumah penyelenggara KTT yang pertama pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976 di Bali. Tempat pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama, membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja, menjadi perantara dalam perdamaian di Filipina Selatan. Ketiga, Gerakan Non-Blok atau GNB. Indonesia berperan sebagai pelopor berdirinya GNB. Indonesia menjadi pemimpin pada tahun 1992 sampai 1995. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia meminta diskriminasi ras di Afrika Selatan diakhiri. Keempat, Konferensi Asia Afrika atau KAA. Indonesia ikut memprakarsai dan tempat penyelenggaraan Konferensi Panca Negara. Pendirian Museum Konferensi Asia Afrika turut adil dalam merumuskan Dasar-Sila Bandung, ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggara KAA pada tahun 1955 di Bandung.